action let's go 저 건물을 찾으러 You don't even know my name, 누구보다도 super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. Selamat siang, kami tim wawancara dari kelompok 1 melaporkan dari gerbang utama Sekolah SMKS Bahari Cilegon Abadi Cilegon. Hari ini kami akan membahas mengenai peraturan disiplin yang dijalankan oleh para siswa dan para guru di sekolah ini. Bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai disiplin kepada para siswanya dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kami akan berbicara dengan salah satu guru untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Simak laporan lengkap kami untuk mengetahui keadaan selanjutnya. Sekarang kita telah bersama narasumber kita yang merupakan salah satu guru yang mengajar di sekolah ini. Selamat siang, Bu. Baik, Bu, kami dari tim wawancara ada yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, apa boleh? Baik, sebelumnya apa kita boleh tahu kita sedang berbicara dengan ibu siapa? Baik, dengan Ibu Nita, selanjutnya kalau boleh tahu, Ibu Nita sudah mengajar berapa tahun sih di sekolah ini? Sudah mengajar di SMK BC itu 7 bulan. Wah, ternyata belum terlalu lama ya, Bu. Jadi di sini kita akan menanyakan nih, Bu, peraturan disiplin yang dijalankan oleh para siswa dan juga guru yang ada di sini. Itu seperti apa, baik peraturan di luar sekolah ataupun di dalam sekolahnya. Serta kami ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih sebagai guru. Apa Ibu bersedia? Baik, Bu, untuk pertanyaan pertamanya, menurut pendapat Ibu, apa sih, Bu, yang dimaksud dengan peraturan disiplin itu? Peraturan disiplin itu baik dari pegawai, guru maupun siswa dan lain sebagainya. Yaitu peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan bagi seseorang, terus kemudian ada pelanggaran dan hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan ataupun kewajiban larangan yang berlaku. Kemudian, apakah ada perbedaan antara guru dan siswa dalam peraturan disiplin? Tentu ada. Bagaimana nih peraturan terkait dengan disiplin yang berlaku bagi guru-guru yang ada di sekolah? Peraturan itu yaitu datang tepat waktu, kemudian mengajar di kelas yang sudah dijadwalkan dan mengikuti upacara bendera merah putih. Itu termasuk contoh kecil dari peraturan disiplin di sekolah. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, peraturan untuk guru di sekolah ini. Selanjutnya apa yang harus dilakukan jika seorang guru merasa tidak adil atau tidak setuju dengan peraturan tersebut? Menurut pendapat Ibu bagaimana? Jika ada seseorang guru yang tidak merasa adil atau tidak maksudnya tidak mau ya, itu ditanyakan terlebih dahulu apa yang membuat dia merasa tidak adil itu seperti apa. Kalau alasannya logis dan bisa diterima, mungkin bisa dibicarakan secara face to face atau kepada orang yang berbeda. Biasanya nih, Bu, pelanggaran apa aja sih yang sering kali dihadapi oleh guru di sekolah ini? Bisa jadi karena datang tidak tepat waktu, itu juga mungkin ada alasan dari geografis, yaitu tempat tinggal ataupun transportasi dan lain sebagainya. Kalau masalah kebijakan, apakah ada kebijakan yang khusus mengenai absensi dan keterlambatan bagi para guru? Itu ada. Oke, kita lanjut ya, Bu. Bagaimana nih jika ada seorang guru yang melanggar atau tidak disiplin? Biasanya konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh guru? Konsekuensinya yaitu mendapat punishment, bisa baik dari teguran secara lisan, kemudian mendapatkan surat peringatan dan lain sebagainya. Itu mendapatkan penanganan khusus. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara agar pelanggaran disiplin itu dapat diminimalisir? Diminimalisir itu lihat dulu kesalahan apa yang dilakukan oleh guru, apakah fatal atau tidak. Itu jadi dilihat dari kesalahannya bisa diminimalisir atau tidaknya. Itu
tergantung yang berwenang. Kalau begitu, bagaimana nih Bu cara sekolah memastikan agar peraturan disiplin tersebut diikuti dengan konsisten oleh seluruh guru yang ada di sekolah? Mungkin melalui pengawasan yang lebih ketat, kemudian ada pun penanganan yang membuat guru ini jerah, jadi supaya guru-guru ini tetap konsisten kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah teguran-teguran yang membuat guru ini menjadi lebih teladan. Untuk Ibu sendiri, apakah sudah selesai disiplin? Insya Allah sudah. Kalau tadi tentang kedisiplinan guru ya Bu, sekarang kita mau tanya nih tentang kedisiplinan muridnya. Menurut pendapat Ibu sebagai guru, apabila ada seorang siswa yang tidak disiplin atau tidak menaati peraturan sekolah, apa yang akan Ibu lakukan? Kita memanggil anaknya terlebih dahulu, kemudian kita menegur secara lisan, memberikan peringatan, atau kita bicarakan di ruang BK seperti itu dan lain sebagainya. Baik Ibu, selanjutnya apa boleh memberitahu kami panduan terperinci tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh siswa atau guru untuk melaporkan sebuah kejadian pelanggaran di sekolah ini? Bisa jadi melalui dokumentasi ataupun penyampaian secara face to face BK atau ke guru yang bersangkutan. Kemudian contoh dokumentasi itu ada bukti ya, contohnya si siswa ini bolos sekolah, kemudian kita punya fotonya atau videonya, kemudian kita sampaikan, bapak atau ibu guru, maaf ada siswa yang seperti ini. Bisa dengan hal-hal yang lain. Baik Bu, selanjutnya untuk kasus yang lagi marak-maraknya nih Bu, akhir-akhir ini tentang bullying perundungan yang bahkan korbannya sampai stres dan depresi atau lebih dari itu. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan jika salah seorang siswa yang Ibu ajar terlibat dalam perlakuan perundungan tersebut? Saya akan manggil siswa tersebut, kemudian saya bicarakan, saya beri motivasi, saya beri arahan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, contohnya bullying tersebut. Bagaimana nih Bu peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, mendisiplinkan siswa, dan bagaimana cara sekolah menanamkan nilai-nilai disiplin kepada para siswa dan apa dampaknya terhadap lingkungan belajar? Ya, faktor utama sekolah itu yaitu contohnya itu guru. Terutama guru. Guru itu harus memberikan contoh yang baik. Guru itu menjadi profesional, yaitu dalam tepat waktu, memasuki jam ajaran dan lain sebagainya. Jadi murid ini akan mencontohkan apa yang guru lakukan. Kemudian apa dampaknya, yaitu saat guru menjadi profesional, guru profesional itu baik, akan berperilaku yang baik walaupun tidak diawasi oleh atasan. Kemudian saat guru mencontohkan yang baik, siswa pun ikut mencontohkan yang baik, dan dampaknya itu akan mencapai tujuan pendidikan baik dari sekolah, daerah ataupun guru. Atas informasi yang telah diberikan, selanjutnya nih Bu, kami ingin mengetahui apa langkah yang dari sekolah dalam mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kita itu memberikan promosi terlebih dahulu, promosi yang menarik supaya siswanya itu lebih aktif di sekolah, kemudian menciptakan hobi yang baru ataupun melanjutkan hobinya yang supaya mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Sekarang bagaimana nih pendekatan Ibu dalam menghadapi tantangan pembelajaran di kelas yang melibatkan siswa dengan gaya belajar yang sangat berbeda? Pendekatannya itu yaitu kita mengenali dulu, karena siswa ini berbagai dengan sikap dan perilaku maupun karakter yang berbeda-beda. Saat kita menjadi guru yang baik, itu murid-murid pun akan nyaman. Kita tuh memposisikan sebagai guru itu seperti apa. Bahkan ada murid yang pengennya kita sebagai orang tua mereka sama seperti di rumah, ataupun menjadi kakaknya, ataupun menjadi guru yang benar-benar dia pengenkan gitu. Jadi kita itu membuat mereka nyaman terlebih dahulu
kita bisa bertanya apakah bisa memulai pelajaran yang baru, maunya seperti apa supaya mereka nyaman. Jadi bisa memulai pelajaran dengan beragam. Baik Bu, selanjutnya bagaimana strategi Ibu yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya memberikan contoh dulu dan kemudian saya memberikan pelajaran yang tidak membosankan, kemudian saya memberikan motivasi yang baik, wejangan dan lain sebagainya. Sebelum saya memberikan motivasi, saya itu sudah mempraktikkan dulu. Jadi saat saya motivasi, saya sudah mempraktikkan jadi anak-anak juga mengikuti pelajaran. Terima kasih atas wawancara yang sangat bermanfaat ini, dan kami juga berterima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber kami. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada pesan atau motivasi dari Ibu untuk para guru dan para siswa di sekolah ini? Ya, menjadi guru itu harus profesional. Yang tadi saya bilang, walaupun tidak terlihat oleh atasan, kita harus tetap baik. Menerapkan peraturan kedisiplinan. Kemudian untuk para siswa, ya, selama belajar menjadilah siswa dan siswi yang baik. Apa yang dia tabur itu akan dia tuai. Jadi lebih baik melakukan hal yang terbaik saat ini supaya tidak ada penyesalan di akhir. Pesan yang sangat inspiratif ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam wawancara ini. Semoga Ibu diberikan kelancaran dalam mengajar dan mendidik para siswa. Kami sungguh mengapresiasi kesempatan untuk berbicara dengan Ibu. Semoga sekolah ini bisa berkembang dan menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi siswa-siswi. Sampai jumpa lagi Bu Nisa. Semoga hari Ibu selalu cerah dan penuh kebahagiaan. Sekian wawancara kami dengan narasumber kami, Ibu Nisa. Untuk guru-guru di luar sana wajib nih mencontoh Ibu Nisa nih. Baik teman-teman, sekian tadi laporan yang kami berikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan kami tentang peraturan kedisiplinan yang berlaku di sekolah SMK BCA Cilegon. Dari wawancara dengan salah satu guru tadi, kita dapat melihat betapa pentingnya nilai-nilai kedisiplinan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berdaya guna. Dengan adanya peraturan-peraturan yang jelas dan konsisten, siswa diharapkan dapat berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Peran para guru dalam memberikan contoh pada para siswanya tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan memberikan teladan yang baik, mereka mampu mengembangkan nilai-nilai disiplin dan membentuk karakter para siswa secara positif. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menginspirasi para siswa. Tetaplah bersama kami untuk laporan-laporan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di hari ini. Udah diserang ke sini. Udah nggak apa-apa. Iya. Bapak juga banyak nggak jelas.